bertugas mereview materi tentang sumber hukum Islam, yakni ijma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erna Laila Sari dengan NIM 1212060028. Untuk pengertian ijma sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara atau menurut para usul fikih. Pengertian menurut bahasanya sendiri, ijma itu merupakan sebuah kesepakatan atau konsekuen dari sejumlah orang untuk memutuskan suatu perkara. Sedangkan untuk menurut usul fikih, yaitu seperti salah satunya adalah Ali Abdul Razak, menurutnya ijma itu merupakan kesepakatan dari para mujtahid Islam pada suatu masa untuk memutuskan suatu perkara hukum Islam. Salah satu kehujahan ijma dalam menjadi salah satu sumber hukum Islam ada pada Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihabli jami'an wala tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Apabila dilihat dari dalalahnya, ijma itu memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada ijma qat'i dalalah, dan juga yang kedua itu ada ijma zanni dalalah. Ijma qat'i dalalah yaitu suatu kesepakatan yang sudah pasti benar, sehingga tidak perlu adanya ijtihad dan juga diperdebatkan lagi. Sedangkan ijma zanni dalalah itu sifatnya relatif atau masih dalam dugaan, maka dari itu masih terbuka untuk para mujtahid dalam berijtihad. Beberapa syarat suatu ijma itu diantaranya seperti harus adanya sebuah kesepakatan, lalu harus adanya kesepakatan para ulama Islam di seluruh dunia dan di muka bumi ini, lalu harus waktu kesepakatannya itu setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga harus ada walaupun sebentar, dan juga harus dengan menyepakati suatu perkara agama. Mengapa kita harus memakai ijma dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan adanya ijma itu menghindari adanya masalah dalil dan juga perselisihan di muka bumi ini. Seperti contohnya, dengan adanya ijma, kita juga bisa mengetahui bahwasannya minyak babi itu haram karena sudah disepakati oleh para mujtahid. Contoh lainnya itu seperti putuskannya Al-Quran untuk dibukukan pada saat zaman Abu Bakar, serta tentang sunnah yang dijadikan sumber hukum Islam yang kedua. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwasanya ijma itu merupakan suatu sumber hukum Islam yang didasari oleh kesepakatan para ulama sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan suatu perkara, dan juga beberapa mujtahid yang kita ketahui yang terkenal di berbagai penjuru dunia itu seperti ada beberapa mazhab, yakni ada mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.